vision. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari tentang etologi laba-laba. Tahu nggak sih teman-teman, laba-laba merupakan hewan karnivora, bahkan kadang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Pada saat ini, terdapat 45.800 spesies dan 114 suku laba-laba yang telah dicatat oleh para taksonomis. Nah teman-teman, laba-laba dapat ditemukan di seluruh dunia loh, kecuali di benua Antartika. Habitatnya meliputi daerah tropis, kemudian subtropis, tundra, sabana, dan gurun pasir. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang anatomi laba-laba. Laba-laba mempunyai 4 pasang kaki dan 2 bagian tubuh, yaitu cephalothorax dan abdomen. Di bagian cephalothorax terdapat rahang bertaring besar yang disebut chelicera dan alat bantu mulut yaitu palpus. Di bagian abdomen terdapat spinneret. Nah, ada juga nih klasifikasi dari laba-laba rumahan. Laba-laba rumahan termasuk kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Aranida, ordo Arane, famili Araneida, genus Argiope, dan spesies Argiope apensat. Selanjutnya, kita akan membahas cara laba-laba dalam menangkap mangsanya. Laba-laba rumahan ini akan membungkus mangsanya menggunakan lilitan benang sutra yang dikeluarkan dari bagian spinneretnya loh teman-teman. Selain itu, ia juga menggunakan benang pada sarangnya sendiri. Laba-laba rumahan membuat jaring-jaring berbentuk kurang lebih bulat di antara dedaunan. Jaring ini bersifat lekat loh teman, yang berguna untuk menangkap belalang sebagai mangsanya. Teman-teman, laba-laba ini akan merespon getaran dari belalang yang menempel pada jaring-jaringnya. Teman-teman, laba-laba ini hanya akan membungkus mangsanya ketika ia merasa kenyang. Proses membungkus ini dilakukan untuk menyimpan mangsanya sambil menunggu waktu yang tepat untuk dimakan kembali. Teman-teman, laba-laba ini akan merespon getaran dari belalang yang menempel pada jaring-jaringnya. Nah, begitu belalang terperangkap jaring, laba-laba akan segera mendekat dan menusukkan taring kepada belalang untuk melumpuhkan dan sekaligus mengirimkan enzim pencerna ke dalam tubuh belalang tersebut. Tahu nggak sih teman-teman apa itu spinneret? Spinneret adalah alat untuk mengorganisir protein sutra. Pada proses pembuatan sutra, ampula bertindak sebagai suatu kantong penyimpanan untuk serabut yang akan dihasilkan. Jaring sutra akan dikeluarkan pada ujung distal yang terdapat suatu klep yang berfungsi untuk membantu menggabungkan lagi jaring sutra yang patah atau rusak.
Dari video ini, kita dapat melihat bagaimana laba-laba mengeluarkan jaring sutranya dari spinneret dan mengeluarkan enzim pencerna. Enzim pencerna ini akan bekerja untuk melemahkan dan mematikan mangsanya. Enzim pencerna ini juga bersifat neurotoksin dan nekrotoksin. Enzim laba-laba mengandung penghambat neuron yang berisi glutamat sebagai transmitor dan menimbulkan efek paralisis pada belalang, yakni kondisi tidak dapat bergerak akibat terganggunya sistem saraf belalang. Mangsa laba-laba ini selain belalang adalah lebah. Laba-laba ini akan menggulung-gulung lebah dengan jaring sutranya. Jika mangsa laba-laba ini masih hidup, maka laba-laba akan menggigit bagian kepala atau lehernya untuk melumpuhkan mangsanya tersebut. Sedangkan jika mangsanya sudah mati, laba-laba hanya akan menggigit bagian ekornya. Hai, mana video tadi? Bagus kan? Nah, dari video tadi dapat disebutkan bahwa yang pertama, bagaimana laba-laba menangkap mangsanya? Yang pertama itu tadi, laba-laba menangkap mangsanya dengan merespon getaran yang dihasilkan oleh si mangsanya tadi, yaitu belalang. Nah, ketika getaran itu dirasakan oleh laba-laba, maka laba-laba langsung akan mendatangi si mangsanya tersebut lalu membungkus sang mangsa dengan jaring yang dihasilkan dari dalam spinneretnya, yaitu di bagian abdomen seperti yang dijelaskan pada bagian anatomi tadi. Selain itu, laba-laba juga menggunakan jaringnya sendiri untuk membantu dalam pembungkusan sang mangsa. Yang pertama. Yang kedua, setelah pembungkusan, bagaimana laba-laba akan memakannya? Nah, laba-laba tidak akan langsung memakan sang mangsanya pada saat waktu itu juga, tetapi laba-laba akan menunggu pada saat waktu yang tepat. Laba-laba akan memakannya, jadi bisa saja keesokan harinya atau mungkin setelah pagi, saat dia menangkap pagi, baru siangnya dia akan memakannya. Dan yang ketiga, laba-laba memakan mangsanya dengan cara yaitu penusukan cairan atau kata lainnya enzim dari yang dihasilkan oleh laba-laba ke dalam tubuh sang mangsa. Jadi enzim tadi berguna untuk menghancurkan bagian dalam tubuh si mangsanya, sehingga nantinya sang laba-laba akan memakan si mangsanya tadi dengan cara menghisap cairan yang di dalam tubuh si mangsanya tersebut. Kemudian yang keempat, kenapa sih kok laba-laba tidak lengket sendiri ke dalam jaringnya sendiri? Yang pertama, karena dalam susunan sarangnya tersebut, laba-laba mengetahui bagian mana yang tidak lengket dan bagian mana yang tidak lengket. Jadi perlu diketahui bahwasanya bagian yang lengket dalam sarang laba-laba itu yaitu bagian yang lurusnya, sedangkan bagian yang melingkar itu merupakan bagian yang lengket pada sarang laba-laba. Jadi maka dari itu ketika sang mangsa terperangkap, dia tidak bisa keluar karena lengket dengan jaringnya yang berbentuk bulat. Sedangkan laba-laba juga mengetahui bagian mana yang tidak lengket. Selain itu juga laba-laba menghasilkan minyak dari bagian bawah kakinya. Jadi
bagian bawah kaki sang laba-laba tadi menghasilkan sebuah minyak sehingga membantu si laba-laba tidak lengket ke jarinya sendiri. Nah, itu saja yang dapat disimpulkan dari video tadi. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi saya yang membuat dan teman-teman, kemudian bagi para pendengar dan penonton. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa like ya kalau memang suka, dan juga subscribe ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bye bye.